Kita nggak tahu persis sebenarnya apa yang terjadi di Oke. sini. Mhm. Ada istilah kalangan ekonom menyebutnya adalah, blind flying, Blind flying. Oke. terbang buta. Mhm. Dashboard kita tuh mati semua. Mhm. Jadi kalau kita di pesawat, petunjuk manual dan lain sebagainya yang ada di dashboard Mhm. itu nggak ada yang Mhm. bekerja akurat. Data apa lagi? Data PHK. Ya. Pemerintah menyatakan sekian nilai PHK. Faktanya pas begitu? Kalangan pengusaha nggak percaya, kalangan buruh juga nggak percaya. Iya. Jangan-jangan Lebih begitu? besar dari itu. Betul. Nah, semuanya itu menunjukkan bahwa kita ini tidak memiliki kompas atau patokan yang valid tentang situasi ekonomi yang terjadi sekarang. Ada keraguan dari para pelaku usaha terhadap kebijakan-kebijakan dilakukan pemerintah ya, karena mereka kan mengacunya juga pada kebijakan ya. Jadi kayak misalnya contoh di industri batubara. Struktur balance of payment kita, neraca pembayaran kita itu udah negatif terus. Mhm. Kalau udah negatif terus artinya untuk menyeimbangkannya rupiahnya melemah. Ya. Kan seperti itu. Kenapa dia terus-menerus negatif, terus-menerus defisit? Ternyata yang menjadi salah satu faktor yang mendorong itu negatif adalah defisit migas. Yes. Kan itu. Kita Ada. terus-menerus mengalami ketergantungan Impor. impor migas, minyak dan gas. Termasuk yang sekarang untuk industri keramik kan itu juga. Berbenah dong, benerin lagi fiskalnya, pangkas aja MBG-nya. Anggarannya. Iya, jadi kalau emang MBG tidak bisa dihapuskan sepenuhnya, saya paham secara politis karena itulah janji kampanyenya presiden. Tapi kan cukup dengan 20 triliun setahun gitu kan. Selamat malam, apa kabar pemirsa Kontan TV? Kembali bersama saya di podcast Kontan Insight. Kali ini kita akan menghadirkan salah satu salah satu peneliti dari Praksa Institut, Mas Hardi Hermawan. Selamat sore, Mas. Halo, apa kabar? Baik. Baik. Dan beliau ini adalah salah satu kandidat doktor di Perbanas University di bidang sustainability management. Ya. Betul ya, Mas ya? Oke, nanti kita bakal membedah banyak hal. Dan saya masih didampingi oleh Kakanda kita, Iya. Kanda Diki. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak Samsul. Ya, Mas Diki ini adalah editor di harian Kontan yang selalu membahas isu-isu terkini tentang makroekonomi dan perbankan kita. Baik, hari ini kita akan membahas fenomena terkini bahwa ada potensi massal PHK di Indonesia. Bukan omong-omong, di tengah pertumbuhan ekonomi kita yang katanya mencapai 5,61% pada kuartal 1 yang lalu. Tapi faktanya hari-hari ini industri kita lesu. Industri kita efisiensinya sudah melakukan pada efisiensi sumber daya manusia, pemangkasan tenaga kerja yang totalnya bisa mencapai 55.000 potensinya. Dan sebagai catatan, sepanjang Januari sampai Juni itu ada PHK juga sekitar 43.000. Jadi kita bayangkan di tengah paradok ekonomi yang tumbuh tinggi ternyata seperti itu. Nah, kita hari ini akan membahas dengan narasumber kita bahwa memang benar ada beberapa fakta, Mas, bahwa pemerintah kita itu berupaya menciptakan tenaga kerja. Misalkan ada KDMP, ada 30.000 orang. Iya. Ada magang digaji, itu lulusan baru itu ada katanya 100.000 sampai 150.000. Ada juga katanya lagi ya, dapur-dapur MBG itu bisa mempekerjakan lebih dari 1,28 juta orang katanya. Tapi di balik itu semua fakta industri swasta kita sulit. PMI manufaktur kita hari-hari ini kemarin terjun bebas ke 46, artinya pesimistis. Nah, kita dengar bersama, kita kupas bersama apa masalahnya di negeri ini sebenarnya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Samsul, Mas Diki. Jadi kalau bicara tentang apa yang terjadi dalam perekonomian di Indonesia, kalau boleh jujur, sebenarnya yang kita lakukan semua ini adalah spekulasi. Kita nggak tahu persis sebenarnya apa yang terjadi di sini. Ada istilah kalangan ekonom menyebutnya adalah blind flying. Blind flying. Oke. Terbang buta. Dashboard kita tuh mati semua.
Jadi kalau kita di pesawat, petunjuk manual dan lain sebagainya yang ada di dashboard itu nggak ada yang bekerja akurat. Oke. Data-data yang kita punya itu semuanya dianggap meragukan. Kita lihat dari awal ya, misalnya ketika pemerintah melontarkan pertumbuhan kuartal pertama kemarin 5,6, sontak seketika muncul keraguan tentang data tersebut. Bahkan sekelas LPM FEB UI menyatakan bahwa ada keanehan karena katanya industri manufaktur isinya tumbuh 5%, tapi kok konsumsi listrik malah turun. Kan ada anomali di sana gitu. Benar nggak 5,6? Betul, Nah, betul. Itu untuk data makronya. Belum lagi bahkan Pak Purbaya ketika kemudian memutuskan akan menempatkan kembali berapa 400 triliun ke Bank Himbara. Iya, betul. Alasannya karena apa? Likuiditas bank berkurang. Ya. Sementara dari BI, dari OJK, data likuiditas tuh oke. Malah mengenaikan suku bunga untuk dana itu. Iya, makanya likuiditas oke. Karena dihitung dari LDR, dihitung dari cash ratio masih oke. Ya. Pak Purbaya nggak percaya. Bank katanya mengalami masalah likuiditas sehingga pemerintah kemudian menempatkan lagi dana salnya itu ke sana 400 triliun ke Himbara. Itu data yang berikutnya ada keraguan. Belum lagi nanti data apa lagi? Data PHK. Ya. Pemerintah menyatakan sekian nilai PHK. Faktanya pas begitu? Kalangan pengusaha nggak percaya, kalangan buruh juga nggak percaya. Iya, jangan-jangan lebih besar dari itu. Betul. Nah, semuanya itu menunjukkan bahwa kita ini tidak memiliki kompas atau patokan yang valid tentang situasi ekonomi yang terjadi sekarang. Meraba-raba dan akhirnya semua yang kita nyatakan tuh bersifat spekulatif. Tidak didasarkan pada data yang tidak bisa berbasis dipercaya. Data. Bisa dipercaya. Berbasis data, cuman datanya mungkin kita agak-agak meragukan. Bahkan Pak Purbaya meragukan data dari BI dan OJK, misalnya kan. Lalu kemudian juga ada lembaga sekelas LPM FEUI meragukan datanya BPS tentang pertumbuhan ekonomi. Sekelas Ferry Amsari meragukan datanya Pak Amran dari pertanian. Banyak sekali. Bansos datanya juga diragukan. Ya. Subsidi datanya juga diragukan. Hampir semua data itu nggak ada yang bisa dipercaya oleh seluruh kalangan secara mayoritas. Ada keraguan satu persatu mengenai data-data tersebut. Sehingga kalau kita melakukan analisis, melakukan kajian, dan kemudian memberikan kebijakan, nanti kita ragu yang muncul adalah blind spot policy gitu. Blind spot policy. Kebijakan yang didasarkan pada titik-titik yang kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Ini yang menjadi kekhawatiran gitu. Itu yang membuat arah pertumbuhan ekonomi, arah pembangunan ekonomi kita ya tidak sesuai dengan harapan semula. Maunya sampai ke 8% di tahun sekian gitu, dan tahun ini harusnya sudah bisa 6, nanti berikutnya di 6,5, 7, 7,5 ke 8. Itu akhirnya tidak didasarkan pada data yang valid dan kita meraba-raba, dan akhirnya kebijakan yang muncul pun tidak langsung tepat sasaran. Blank dashboard tadi ya, berbasis blank dashboard. Blind spot, lalu blind flying ketika kita menerbangkan pesawat ini gitu. Ujung-ujungnya seperti ini. Nah, kalau bicara tentang pengangguran atau PHK, datanya itu kalau tidak salah nih, yang dari pemerintah resmi, Januari sampai Maret itu 8.000. Ya. Januari sampai Maret. April Mei tiba-tiba melonjak jadi 24.000. Ya. Artinya di April Mei ini ada peningkatan yang luar biasa. Update terakhir 43.000. Kemudian naik lagi jadi 43.000. Lalu ada lagi ancaman untuk 55.000 orang yang bekerja di sektor yang membutuhkan bahan baku gas. Ya. Keramik dan lain sebagainya. Sebenarnya yang bisa diancar-ancar, bisa bisa diprediksi sejak semula gitu loh. Nah, ini menunjukkan bahwa memang sektor industri kita mengalami tekanan yang luar biasa, mengalami persoalan dalam produktivitas, dan kelihatannya ekspektasi mereka tentang kondisi perekonomian Indonesia ke depan buruk. Sehingga mereka menurunkan kapasitasnya, itu yang tercermin dari indeks tadi PMI tadi. PMI yang udah di bawah 50 kan? 46. 46 jauh itu dalam itu, artinya dalam 6 bulan ke depan itu akan jauh di bawah produktivitas yang sebelumnya. Gambaran PMI turun itu kan berarti kan menggambarkan bahwa mereka pengusaha mengalami pemesanan yang turun.
Ya artinya begini, kalau 50 artinya produksi dia ke depan akan Optimistis ya. sama dengan sebelumnya. Oke, Di atas 50 berarti akan lebih baik daripada Ekspansi sebelumnya. ya. Kalau di bawah 50, apalagi sampai 46, artinya dia akan menurunkan Menurunkan intensitas pekerjaannya. produktivitas Produktivitas mereka. akan Ekspansif. turun. Ya kontraktif. Betul, Kalau betul. itu. Bang Diki, kalau selama ini yang ditulis di Kontan, kita wawancara pengusaha dan pelaku usaha tentunya, itu gimana gambarannya yang ada sekarang ini? Ya semua sebenarnya sama ya, bahwa ada keraguan dari para pelaku usaha terhadap kebijakan-kebijakan dilakukan pemerintah ya, karena mereka kan mengacunya juga pada kebijakan ya. Jadi kayak misalnya contoh di industri batu bara itu yang sebelumnya ada patokan RKAB, sekarang rencananya mau direvisi telat juga kayak dipangkas gitu. telat, ya. Nah mereka itu ketika harga komoditas lagi naik, mereka juga berpikir nanti apakah disetujui RKAB, terus kedepannya apakah akan ekspansi atau terus gimana gitu. Ya, artinya memang kebijakan yang tadi Pak Hardi bilang bahwa data-data itu mungkin ada pengaruhnya ya ke sistem polisinya itu, dan Ada ketidakpastian mempengaruhi policy di situ. ketidakpastian regulasi di situ dari pemerintah. Itu yang sebenarnya kalau di pasar modal kan juga Nah, pasar sangat modal ini banget gitu loh, Ya, dinanti itu kan gitu loh. Kayak karena persoalan datanya yang tidak dipercaya, MSCI akhirnya melakukan Corneringnya langsung. cornering kemarin. Nah, Itu persoalan di sana fakta itu. ya, ketidakpercayaan. Ya. Ya, betul. Nah, di tengah kondisi sekarang ini kan kita tentu tidak bisa hanya melihat apa ini masalahnya, tapi apa yang perlu dilakukan. Kalau suatu hari Menteri Keuangan pernah ngomong kita survival mode ya. Ya. Tapi survival mode itu kan sebenarnya udah sejak beberapa tahun lalu ya, udah. Ya, sejak krisis 2008 sampai sekarang situasi itu tidak pernah benar-benar stabil sepenuhnya. Antara krisis dengan boom itu ininya cepat banget. Rentangnya itu cepat banget. Kadang boom komoditi dan lain sebagainya, tapi tiba-tiba seketika anjlok lagi, ada boom lagi di sisi sana. Jadi emang ininya semakin rapat intensitinya. Nah, survival mode ini memang sudah berjalan harusnya sudah disadari selama beberapa tahun terakhir. Kalau kita lihat misalnya dari pelemahan rupiah, rupiah itu kan nggak baru kemarin melemahnya, nggak baru kemarin. Tahun 2019 itu rupiah itu masih di 14 ribuan. Pelan dia terus menunjukkan pelemahan. 2024 ketika Pak Prabowo pertama kali menjadi presiden, dia sudah ada di 16.600. 15.000 sekian. 2025 di 16.500. Sekarang sudah mau menyentuh lagi ke 18.000. Jadi terus melihat ada tren pelemahan. Dan dalam situasi begini, geopolitik kita memanas. Ada embargo di Selat Hormuz dan lain sebagainya. Jadi ada tekanan lagi. Wajar kita melakukan survival mode dalam situasi begini, tapi dengan melihat situasi yang tampak dalam kondisi rupiah, seharusnya emang dari sejak beberapa waktu yang lalu kita sadari bahwa kita memang situasinya ibaratnya kita ini selalu dalam kondisi tiarap. Kalau tentara tuh tiarap terus loh, naik kepala sedikit itu pusingan peluru bisa lewat tuh, takutnya kena peluru lagi. Jadi selalu aja tiarap, maju sedikit sambil tiarap. Atau kita seperti orang yang naik sepeda di tanjakan. Dalam situasi kayak gitu jangan berhenti mengayuh. Sekali berhenti mengayuh jatuh. Kan? Kalau di dalam tanjakan. Nah, itulah ekonomi kita. Nanjak terus, tapi kita harus terus mengayuh biarpun pelan. Giginya harus gigi satu kalau di sepeda itu. Jadi kayuhan besar tapi majunya mungkin tidak terlalu banyak, tapi dia bertahan untuk tidak jatuh. Betul. Nah, itu yang terjadi gitu loh. Rupiah adalah salah satu momok yang jadi beban pengusaha sekarang. Bahan baku naik, semuanya naik. Tapi yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilakukan oleh Bank Indonesia, sepertinya kok masih jangka pendek, sifatnya instan. Ya kalau Bank Indonesia memang itulah instrumen yang dia punya. Ya. Apalagi moneter itu ya cuma itu instrumen yang dia punya. Sekarang ditambah lagi dengan adanya semacam penerbitan surat utang dan lain sebagainya, karena ada undang-undang P2SK yang meminta Bank Indonesia turut dalam upaya untuk meningkatkan penyerapan angkatan kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ditambah lagi tugasnya di sana. Tapi ya tidak banyak instrumen Bank Indonesia memang. Betul. Secara fundamental yang dibutuhkan adalah investasi baru, FDI. Meskipun susah faktanya yang dilakukan. Betul. Nah,
Ini upaya untuk melakukan itu, Anda melihatnya seperti apa? Ini Ya emang sangat struktural ya, emang sangat struktural. Jadi mungkin kita harus melihat itu sejak awal struktur balance of payment kita, neraca pembayaran kita itu udah negatif terus. Tahun-tahun. Kalau udah negatif terus, artinya untuk menyeimbangkannya rupiahnya melemah. Ya. Kan seperti itu. Kenapa dia terus-menerus negatif, terus-menerus defisit? Ternyata yang menjadi salah satu faktor yang mendorong itu negatif adalah defisit migas. Yes. Kan itu. Kita Ada. terus-menerus mengalami ketergantungan Impor. impor migas, minyak dan gas. Termasuk yang sekarang untuk industri keramik kan itu juga. Ya. Untuk migas ini paling tidak sekarang ini kita mengimpor seharinya itu 1 juta barrel. Seharinya 1 juta barrel. Dan produksi kita, lifting kita nggak pernah naik. Kemarin di 2026 ini 600.000 per hari targetnya. Kurang. Realisasi. Jauh, realisasinya nggak tercapai. Paling masih 500 sudah bagus. 2027 ditulis segitu lagi. 600 lagi. Nggak dinaik-naikin. Nggak boro-boro naik. Harusnya jujur aja 500 gitu loh yang benernya kan. Realistis Karena ya. tidak ada Jangan terlalu eksploitasi, lalu tidak ada juga investasi baru di sana. Jadi ya masih aja segitu. Artinya impor kita terhadap BBM itu akan semakin tinggi. Defisit migas kita akan semakin besar. Ditambah lagi harga minyak dunia terus naik, ya makin besarlah defisit migas yang membebani neraca pembayaran. Artinya apa ya? Rupiah akan terus menurun. Tertekan. Nah, kalau strukturalnya ini tidak dibenahi ya tidak akan pernah bisa kita selesaikan masalahnya. Pak Ardi, Mau kalau, BI kayak gimana pun. Kalau misalnya kita kembali lagi tadi ke soal PHK Mas Samsul juga ya. Ini kan kalangan pengusaha atau industri manufaktur. Dia melakukan PHK kan tentu ada dasarnya gitu. Yeah. Nah, ini pertanyaannya apa sebenarnya yang mendasari mereka itu? Apa karena memang permintaannya lagi lesu, lagi loyo, atau kemampuan mereka dalam membayar utang juga jadi terkait dengan lemah, semua yang jadi- tadi, terkait dengan semua yang tadi. Karena industri manufaktur kita kan tergantung bahan bakunya dari impor. Impor itu berarti kan kebutuhan dolar harus tersedia terus, sementara dolar naik terus. Ketika masuk bahan baku impor dengan dolar yang naik, artinya biaya produksi kita menjadi naik, meningkat. Betul. Ketika sudah jadi bahan itu di luar Rupiah. dijual ke dalam negeri, dalam rupiah, dia akan dihadapkan pada produk impor yang jauh lebih murah. Ketika masuk ke pasar internasional, itu juga kita punya tantangan tersendiri. Bagaimanapun posisi kita ini agak jauh dari pasar dunia kan. Indonesia ini ke Eropa lebih jauh daripada Vietnam misalnya, atau daripada Thailand misalnya kan mereka lebih dekat ke sana. Jarak ini juga kan paling tidak akan dikompensasikan masuk ke harga produk kita sehingga tidak begitu kompetitif juga, kecuali untuk beberapa produk seperti CPO, batu bara itu mungkin kita masih Based on sumber daya tetap. tapi kalau yang manufaktur kan kita punya kelemahan di sana. Nah, sehingga daya saing kita untuk masuk ke pasar internasional itu melemah juga. Belum lagi produk-produk dari China, belum lagi produk-produk dari negara-negara di Asia Barat. Ada pertanyaan yang sangat mendasar kemarin, kenapa kita neraca perdagangannya defisit? Padahal rupiah kita sudah begitu rendahnya. Artinya kan barang kita harusnya murah dong bersaing di luar. Tapi Ya. kenapa kita nggak bisa up Ya karena ekspornya itu? karena defisit migas kita Daya saing. membesar betul. Basicnya di situ ya. Basicnya di situ. Jadi yang kan kita udah 72 bulan ya, 6 tahun ya pas. 6 tahun mengalami surplus perdagangan. Kan? Berturut-turut. Berturut-turut selama 6 tahun. Terakhir itu di bulan April tuh hanya tinggal 9 juta dolar. Surplusnya udah makin tipis. Mei minus defisit. Gambaran juga pasar luar negeri juga lagi lesu. Betul, iya. Gambaran bahwa pasar luar negeri juga masih sedang melesut. Cuman kan kita memiliki produk-produk yang menjadi comparative advantage kita untuk dijual ke pasar luar negeri. Bola, lalu kemudian juga batu bara lah dan beberapa produk lainnya. Nah, tapi di sisi lain impor minyak kita kan makin lama makin Itu yang momoknya. harganya di sana lagi mahal sehingga ketika defisit migas yang meningkat ya udah kekubur lah yang tadinya surplus itu. Tutup sama defisit akhirnya jadi defisit yang sekarang ini. Jadi kenaikan harga migas dunia ini yang bikin ini defisit. Nah, itu menunjukkan bahwa beban kita untuk memenuhi pasokan migas di dalam negeri ini semakin meningkat. Industri akhirnya menjadi mengerem ekspansinya.
Kalau sudah begitu ya penyerapan tenaga kerja juga pasti akan berkurang. Artinya, Yang boro-boro menyerap yang baru istilahnya kan. Boro-boro. Kondisi makroekonomi Indonesia nggak bisa lepas dari pengaruh faktor global dong gitu. Oh ya. iya. Kenaikan harga komoditas Sedikit gitu banyak ya, meskipun Mm-mm. secara skala dibandingkan negara-negara lain kita nggak seberapa terhubung dengan faktor global, karena ekspor impor kita ini sebenarnya nggak terlalu besar lah dibanding dengan GDP. Mhm. Kita ini diselamatkan dengan ekonomi domestik kita yang sangat besar. Sebenarnya ada beli. Sebenarnya. Tapi Cuman di untuk tengah memenuhi itu pun ya kita kan masih juga memerlukan produk-produk impor juga Ya, pasti untuk ya, bahan industrinya, untuk kebutuhan kesehariannya. Nah, itu juga yang jadi tekanan sekarang. di depan mata kita adalah ada risiko nanti sudah diamati oleh pemerintah dan diklaim oleh pemerintah, ada risiko penambahan PHK sekitar 53.000. Katanya banyak faktor, misalkan Jepang realokasi dari Jawa Timur ke Vietnam. Ada lagi memang mereka sudah nggak mau lagi karena berbagai insentif sudah diberikan oleh pemerintah sebenarnya. Apakah ini menggambarkan memang mereka nggak percaya lagi sama kita? Ya, sama tampak dari kalangan investor yang menyatakan ekspektasinya yang menurun terhadap Indonesia. Ketika muncul protes dari Kadinnya Tiongkok beberapa waktu yang lalu, itu kan sudah menunjukkan kebijakan Tiongkok itu di setiap negara biasanya tidak pernah seperti ini. Tidak pernah mereka melakukan protes terbuka. Betul. Sekalinya protes mau berantem sama Amerika gitu loh. Iya. Tapi kalau di negara-negara lain biasanya mereka tidak pernah begini. Mereka mengikuti aturan setempat, mencari celah hukum di sana, melakukan aktivitas bisnis di sana. Karena ya mereka biasanya friendly gitu dengan soal-soal seperti itu. Ketika sampai keluar, Sampai bersuara itu berarti artinya itu mungkin situasinya sudah sangat menekan buat mereka. Oke. Nah, dampaknya apa ya, pengusaha yang Indonesianya sendiri gitu loh. Dia akan mengerem diri juga gitu loh. Mungkin akan berkutat di industri-industri yang selama ini ya sudah bisa diyakinkan mampu untuk bertahan. Cuman kan sekarang ini pun industri di Indonesia yang cukup kuat untuk ekspor, pemerintah kan ikut campur juga. Ya. Ada DSI. Satu pintu. Itu kan produk-produk yang secara ekspor sangat menjadi andalan kita kan. Yes. Sawit, batu bara, gitu, tambang, itu kan sangat jadi andalan, terlepas dari kontroversi soal lingkungan dan lain sebagainya. Betul. Tapi itu sumber pemasukan. Itu baru mau dimulai aja kita perdagangan udah minus ya. Iya. Nah, makanya ada lagi DSI. Nah, kan ini akan semakin membuat mereka bertanya-tanya gitu loh. Ke depan ini akan jadi seperti apa? Ya. Artinya apa? Ketika tadi di awal saya katakan data kita tidak cukup valid, tidak cukup memadai, ditambah lagi dengan kebijakan yang muncul secara tiba-tiba, nggak pakai lampu sen dulu langsung belok. Yang terjadi adalah ketidakpastian yang sangat luar biasa besar ke depan, spekulasi yang sangat luar biasa besar ke depan, kepastian. Dan bagi pengusaha yang paling mereka takutkan ya adalah ketidakpastian. Kalau cuman kemungkinan rugi dan lain sebagainya bisa diukur, Biasa. mereka bisa melakukan manajemen risiko. Betul. Tapi kalau Bisa ketidakpastian bagi seperti ini, manajemen risikonya juga, waduh. Tapi ini kan sebenarnya problem data itu udah lama banget Pak Hardy. Iya. Artinya nggak kok begitu terus. Apa yang harus diinin pemerintah sekarang nih gitu loh. Itu kan klasik bicaranya problem data-data yang berbeda antar kementerian, antar lembaga, antar badan. Nah itu nggak Ya, bisa karena sekarang ini disamakan gitu loh. problem data ini sekarang ini terjadi berbarengan dengan munculnya berbagai kebijakan yang tiba-tiba itu tadi. Yang Ya kan? kebijakan sen kanan belok kiri tadi. Iya, tahu-tahu ada DSI, Ya. tahu-tahu BI sedikit banyak independensinya dikoreksi. Iya. Nah, Itu jadi- terlihat itu waktu naikin suku bunga itu. betul. BI kan kayak menahan diri nggak berani naikin suku bunga. Tapi begitu DPR PK, ayo dikumpulin di naikin. hari Sabtu, baru tuh hari Senin Tapi rupiahnya jeder. menguat bener nggak? Telat. Nggak menguat kan? Karena telat. Iya. Terus yang menerima dampak dari kenaikan suku bunga BI sekarang siapa? Pelaku usaha di dalam negeri. Pelaku usaha di dalam negeri, karena suku bunga kredit mereka Tuh. naik, sama ya masyarakat lah yang punya cicilan-cicilan itu, Betul. ya kan? Yang Iya. bayar KPR-nya ya agak naik-naik dikit, kartu kredit cicilannya agak naik-naik dikit. Pasti langsung terasa. Nah, gambaran kita
Mas Diki juga nanti Pak Sardi. Semester 2 kita udah mulai jalan 1 hari sekarang. Nah, apakah kondisi ini, apa yang bisa kita lakukan pemerintah terutama agar paling enggak yang 53.000 itu ditundalah. Kalau syukur Ya dikurangi. kalau jangka pendek ya itu ya. Ya, artinya jangka pendek ya 6 bulan ke pendek depan. gitu. Nah, terus yang kedua secara fundamental kan juga harus kita perbaiki ya. Iya. Nggak bisa kita harus pakai kebijakan yang jangka pendek gitu terus. Ya, jadi tadi benar ya, ketika ada persoalan data yang sebenarnya sudah laten, sudah cukup lama, ini menjadi masalah lagi. Kenapa? Karena kemudian munculnya kebijakan-kebijakan yang tidak terduga sebelumnya tiba-tiba keluar saat ini, ditambah lagi dengan apa? Ketidakdisiplinan dalam fiskal. Disiplin fiskal, oke. Tidak ada ketidakdisiplinan dalam fiskal. Jor-joran itu kelihatan ketika kita dapat 5,6 kemarin karena habis-habisan kan dikeluarkan Yes. untuk MBG dan lain MBG, sebagainya. ya. Habis-habisan di sana. Kapasitas fiskalnya berapa sih untuk 1 tahun? Iya, mentok. Mentok kan? Kita berapa sih Pak setiap tahun ini? Tahun ini kita harus bayar utang berapa? 600 T. Bunganya saja. Ya. Kita harus rollover pokoknya 800 sekian T. Kita mau beli alutsista 180 T. Kita mau subsidi untuk energi dan subsidi yang lain-lain 300 T. Kita untuk MBG perlu sekarang udah dikurangi jadi 280 triliun. Masih gede. Masih gede. Untuk itu semua. Sementara untuk yang kegiatan yang produktifnya tinggal berapa? Yes. Belum lagi untuk gaji dan lain sebagainya. Jadi yang untuk produktifnya kan sangat-sangat minim. Sudah begitu, transfer ke daerah dikurangin. Pangkas habis. Lebih Transfer ke desa juga dikurangin habis. Jadi gitu. bagaimana daya ungkit anggaran itu terhadap Konsumsi juga ya. betul pertumbuhan dan lain sebagainya itu bisa efektif kalau situasinya seperti ini. Nah, ketika kebijakan fiskal kita seperti ini, harusnya kita mau balik lagi untuk melakukan pembenahan itu. Boleh tadi Pak Prabowo bilang berapa orang untuk MBG tenaga kerja yang terserap? 1,2 juta. 1,2 juta ya. Oke. Klaim. Berapa dana MBG-nya? Ya. 300, 1 triliun. 280 ditambah yang tahun kemarin 60. 360. 360 triliun hanya bisa menyerap 1,2 tenaga juta. kerja. Berarti 360 dibagi 1,2. Berapa? 300 juta yang diperlukan hanya untuk menyerap 1 tenaga kerja. Terlalu mahal. Ya iyalah, tetangga dia ini buka warung paling modal 10 juta udah bisa 2 orang yang kerja. Mereka Dan yang itu, geprek. Iya. dan itu direplikasi untuk Iya. program-program Betul. KDMP. Jadi yang dibanggakan 1,2 juta itu modalnya setiap Terlalu mahal. 1 pekerja yang terserap itu perlunya 300 juta rupiah. Gila ya. Artinya kalau kita mau mengurangi Makanya ekor risiko kita itu, jadi tinggi. mengurangi risiko itu, Iya. modal awalnya adalah pemerintah dulu berbenah. Berbenah dong, benerin lagi fiskalnya, pangkas saja MBG-nya. Anggarannya. Iya, jadi kalau emang MBG tidak bisa dihapuskan sepenuhnya, saya paham secara politis karena itu adalah janji kampanyenya presiden. Tapi kan cukup dengan 20 triliun setahun gitu. Ya. Pakai apa namanya kebijakan yang lebih selektif untuk Tapi- benar-benar mereka yang membutuhkan itu. Kalau statementnya seperti ini, Anda nggak layak jadi Menteri Keuangan nanti. Siapapun akan menghadapi problem yang seperti yang dialami Pak Purbaya sekarang. Iya. Kan pusing beliau, berat badannya udah berkurang banyak. Kalau jangka pendek misalkan tadi disebut untuk mengurangi harga industri, harga gas untuk industri, Iya. itu berapa lama sih efisiensinya untuk efektifnya apa namanya manfaat? Enggak, kalau soal itu kan sebenarnya tidak hanya dari faktor harganya juga, tapi juga mungkin tadi faktor pasarnya juga. Nah, harga sangat menentukan. Yang penting juga bukan harga, tersedia dulu pasokannya. Itu Karena dia. problemnya ini mereka tidak mendapatkan Ya, pasokan. Industrinya. betul. Malah mau dipakai untuk rumah tangga gitu. Iya. Aduh, CNG itu. Harusnya kan pipa-pipa gas itu harusnya Iya. untuk industri kan? Iya, kan itu problemnya gitu loh. Pasokannya dulu diamankan, dan itu adalah tugas pemerintah. Nah, pemerintah fokuslah pada tugas-tugasnya benar gitu loh untuk memastikan ekonomi ini berjalan. Jangan sedikit-sedikit intervensi harga dan lain sebagainya gitu loh. Sedikit-sedikit bikin kebijakan yang niatnya populis, mendapat apa namanya dukungan dari
masyarakat banyak, tapi secara ekonomi mungkin itu tidak efisien. Ngubah harga acuan, ngubah harga Hmm, APP, oke. itu kan Nah, ini Iya. bantuan kontan seperti apa? Bantuan teman-teman di lapangan nih Bang Diki. ya ini ya pelaku industri juga sebenarnya tadi yang kita bilang itu masih bingung arah kebijakan dari pemerintah ya, termasuk tadi kalau kita kan lebih ke pasar modal ya. Ya investor juga agak-agak bingung gitu, pelaku pasar Iya. agak bingung ketika Ada pidato apalagi Iya, gitu ya. Ya. jadi nggak ada pengaruh kebijakan-kebijakan yang dilontarkan, kayak seolah-olah nggak jadi respon positif buat pasar gitu. Yang retail masih banyak ya sekarang? Udah nggak ada ya? Udah pada kabur semua. Semua. Tadinya dikira mau ikut bisa nyerok, ya enggak lah, ngimpi. Gimana? Bukan nyerok tuh nada pisau jatuh. Iya, maka itu gitu loh. Jadi emang Regulasi juga di ya, pasar modal. sekarang ini regulasi coba juga. apa untuk mengatasi persoalan industri di sini? Ya. Dibikin lagi yang namanya badan industri. Ya. Presiden langsung yang jadi ketuanya. Terlalu banyak badan, Banyak badan lagi, birokrasi lagi kan yang birokrasi dilakukan. lagi. Sementara presiden juga kan belum tentu bisa Nggak diakses bisa. oleh mereka yang memiliki kepentingan tentang perbaikan ekonomi ini secara langsung, secara mudah. Kan sulit gitu loh. Iya. Jadi apa yang menjadi problem, apa yang menjadi solusi ini kadang-kadang nggak nyambung gitu loh. Jadi kemarin 29 Juni Pak Samsul, Fitch Rating kan ngeluarin Ya, betul. Outlook kan? ya. Ini ya. Rilis bahwa tingkat berusaha tingkat risiko Kemudahan. pembayaran utang itu semakin meningkat bagi perusahaan-perusahaan karena tadi ada kenaikan harga BBM non subsidi, Betul. kenaikan suku Tekanan bunga, rupiah, depresiasi rupiah, kayak begitu itu meningkatkan risiko bagi perusahaan-perusahaan untuk menutupi utang-utang atau kewajibannya selama ini gitu. Nah, itu kan dampaknya juga ke tadi Risiko-risiko. risiko berusaha juga, Ya. artinya ke PHK juga karena Risiko kemampuan bisnis yang mereka. melesu Iya. dan risiko ke Permintaan. PHK itu dipantau juga oleh Ya, lembaga rating ya. Terutama Berarti, ini Pak Harde yang bergantung ke konsumsi gitu ya, konsumen ya. konsumen itu. ya produk-produk itu ya. Iya, Betul. Jadi akhirnya kan nantinya larinya ke sektor informal. Karena gini, kalau melihat misalnya pengangguran kita masih tinggi 7 juta dan sebagainya ya. Berapa persen itu Ya. kan? 4,7 juta Ya. sekian. Secara jumlahnya sekitar 7 jutaan, secara persentasenya sekitar 4%. 4, iya. Ya. Tapi penyerapan angkatan kerja masuk ke lokasi kerja kita itu kan tinggi, 72%, tinggi tuh. Ya. Artinya apa? Harusnya kan di negara-negara yang maju angkatan kerja yang masuk ke dunia kerja itu paling cuma 60, 55, 60. Sisanya apa? Mereka sekolah, mereka menjadi ibu rumah tangga karena dia masuk di angkatan kerja secara usia. Mereka sekolah, mereka menjadi ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Yang 60% yang masuk bekerja itu sudah bisa menghidupi semuanya. Di kita ini 72. 72. Artinya apa? Mungkin orang yang harusnya sekolah, anak yang harusnya sekolah, dia malah terpaksa masuk ke dunia kerja untuk membantu keluarganya, dan itu banyak. Perempuan yang misalnya dia punya beban untuk mengurus rumah tangganya, terpaksa harus membagi itu dengan bekerja juga untuk membantu ekonomi rumah tangganya. Nah, yang kayak gini di Indonesia ini kadang-kadang memang membantu juga, tidak lantas situasi ekonomi itu berantakan benar, karena memang shadow ekonomi itu tebal gitu loh, ekonomi bayangan yang begini itu tebal. Oke. Ya, tapi kan itu bukan solusi yang bagus, bukan cara yang bagus gitu loh. Upaya memperbaiki yang mungkin bisa dilakukan pemerintah ya di setengah tahun kedua ini untuk bagaimana agar penyerapan tenaga kerja itu tidak hanya di sektor informal tapi formalnya juga jalan. Tadi khususnya Sektor real swasta bergerak ya. jadinya ya. Ya, Disebut formal itu ternyata sebagai 5 juta lebih ASN dan PNS. Itu artinya kan kantong kanan kantong kiri. Yang sebenarnya bisa di luar itu kan swasta itu malah sekarang ngos-ngosan itu. yang jelas kan tidak ada obat yang sekali minum langsung cespleng dan mujarab. Dalam situ ini kita harus melakukan perbaikan yang bertahap, yang struktural dan bersifat fundamental. Institusionalnya harus kita perbaiki benar. Sekarang ini bagaimana caranya menumbuhkan dunia usaha kita. Banyak hal yang kadang menjadi hambatan sekarang. Pertama, ekspektasi menurun. Yang kedua juga sudah jadi lebih mahal karena suku bunga kita udah kadung naik. Nah, ini harus dipikirkan benar bagaimana meningkatkan kepercayaan itu, dan kepercayaan itu umumnya kan dari kebijakan fiskal pemerintah itu tadi. Bagaimana mengelola sisa anggaran untuk 6 bulan ini bisa kredibel di mata investor, paling tidak untuk jangka waktu sampai akhir tahun,
dan mereka kembali bisa melakukan aktivitas produksinya. Betul. Nah, Syukur-syukur pertumbuhannya biar benar berkualitas ya. persis. Dan sekarang ini problem karena kan setiap 1% pertumbuhan ekonomi kita kan cuma mampu menyerap hanya 200.000 paling banyak ya Ya. tenaga kerja. Kalau dulu itu bisa sampai 600, 700 Yang gitu. mengagetkan yang tadi 300 juta untuk satu tenaga kerja. Ya iya, coba dihitung kan tinggal dihitung aja. Ya. Segitu anggarannya, segitu yang dapat terserap. Ya, artinya kan setiap itu ya cuma sedikit yang didapat. Baik, closing statement Mas Ardi dari diskusi kita. Oke, saya kira mungkin pemerintah lebih baik ingat pada peribahasa. Ya. Apa namanya? Jangan semut di ujung lautan tampak, gajah di pelupuk Nggak mata kelihatan. nggak kelihatan. Nah, pahami betul gitu, renungkan betul peribahasa itu, karena kalau itu tidak bisa dilakukan maka orang akan melihat bahwa pemerintah kita tidak mampu mengenali problemnya sendiri, alih-alih dia mampu memperbaiki masalah itu menjadi jalan keluar yang baik. Untuk mengenali problemnya aja orang akan ragu. Ya. Nah, jadi kenali betul apa yang menjadi masalahnya, lalu objektiflah untuk menyelesaikan itu secara struktural. Oke, Bang Di, closing statement Ya, apa? ya pemerintah terutama regulasi ya yang selalu sebut-sebut oleh pelaku usaha yang membuat Sama mereka ini, itu bisa satu lagi, ekspansi. Sekarang ini yang menyelamatkan kita kan ekonomi informal. Dan itu difasilitasi oleh ekonomi digital. Oke. Ekonomi digital yang memfasilitasi itu. Ya, betul. Dari sejak pandemi kita bisa tertolong karena ada itu. Sekarang iya kan? tumbuh lagi AI Ya, macam. betul. Kita bersyukur infrastruktur telekomunikasi kita ini sudah agak lumayan. Setelah 1 dekade lebih membangun itu sudah agak lumayan. Jadi jaringan internet kita sudah terhubung. Sekarang ini yang terhubung dengan digital itu sudah 80% penduduk. Betul. Sudah terhubung dengan digital. Oke. Kita sudah bersyukur situ. Nah, ketika informal itu berjalan melalui sektor digital, juga jangan cawe-cawe bener lah di sana. Biarkan ekonomi di sana itu tumbuh, demand berkembang, dan supply dan demand-nya itu pasar. secara alamiah kemudian terbentuk di sana. Jangan ketika cawe sekarang mau dijadikan agen penarik pajak di situ. Jadi Ya. benar-benar perhatikan Mundur itu. semua nanti. Iya, Lelang mundur frekuensi semua. juga jalan terus nih. Lelang frekuensi. Iya. Baik, diskusi kita hari ini sangat-sangat menarik. Jadi kita simpulkan memang quarter atau semester 2 kita jangan lagi pakai blank dashboard. Flying, ya. Harus menggunakan data yang valid, data yang dipercaya. Jangan hanya data yang untuk menyenengin bos. 5,61 apa artinya kalau kondisi real banyak PHK massal yang tidak terhindarkan. Bikin pelaku pasar percaya diri ya untuk Di sektor berusaha, pasar udah berinvestasi. betul. Regulasi-regulasinya bagaimana melindungi investor Lindungi, yang sehingga bisa konsumen juga terlindungi. merangsang masyarakat berinvestasi, Betul. baik tingkat kecil. Jangan sampai yang gede dilindungi oleh kebal hukum dengan nama patriot dan sebagainya, tapi yang kecil-kecil nasibnya seperti apa? Yang seperti itu hilang begitu aja di pasar modal. Demikian diskusi kita hari ini. Kita nggak akan menarik kesimpulan khusus. Silakan Anda menyimpulkan sendiri kondisi kita seperti apa. Sampai jumpa di podcast Kontan Insight berikutnya. Sampai jumpa. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.